Pernah nggak sih berharap percakapan itu bisa lebih gampang? Nah, dalam paparan singkat ini, kita bakal kupas tuntas ilmu di baliknya pakai riset keren dari Alison Woodbrooks dari Harvard. Kita akan temukan cara-cara yang udah terbukti secara ilmiah buat bikin setiap obrolan jadi jauh lebih baik. Kayaknya kita semua pernah deh ya kan, momen-momen di mana kita berharap bisa puter balik waktu dan ngomong sesuatu yang beda. Atau mungkin nggak ngomong apa-apa sama sekali. Rasa gelisah setelah interaksi sosial yang nggak mulus itu, ya itu pengalaman yang manusiawi banget. Oke, ayo kita bedah ini. Kutipan ini jujur lega banget ya dengernya. Ini tuh kayak pengingat bahwa obrolan yang asyik itu bukan sihir, tapi sebuah keterampilan yang rumit. Jadi, daripada nyalahin diri sendiri buat momen-momen canggung, mending kita bongkar mekanismenya dan belajar cara menguasainya. Dan ya, ini dia nih, jebakan-jebakan yang sering banget bikin kita terpeleset. Takut dianggap ngebosenin, frustrasi karena merasa disalahpahami, atau bahkan nggak sengaja kedengeran nyerang. Ini semua rintangan nyata, tapi kabar baiknya ada kok cara buat melewatinya. Jadi, mulainya dari mana? Ternyata bukan dari kata-kata yang kita keluarin, tapi dari apa yang terjadi di dalam kepala kita. Langkah pertamanya adalah menaklukkan penghalang terbesar, kecemasan. Yuk kita belajar cara mengubahnya dari ancaman jadi peluang. Nah, ini yang menarik banget. Secara fisiologis, cemas dan gembira itu hampir kembar identik. Jantung deg-degan, telapak tangan keringetan, reaksi tubuh kita sama persis. Bedanya cuma satu, cara kita membingkai perasaan itu di otak. Kecemasan melihat ancaman, sementara kegembiraan melihat peluang. Dan ini dia alat pertama kita, penilaian ulang kecemasan. Ini bukan sekedar berpikir positif loh ya, ini adalah teknik yang terbukti secara ilmiah untuk ibaratnya ngehack respons tubuh kita. Dengan secara sadar mengubah cara Anda menafsirkan sinyal-sinyal itu, Anda bisa secara drastis meningkatkan performa Anda di saat-saat genting. Dan begini cara melakukannya. Lain kali jantung Anda berdebar kencang sebelum presentasi atau kencan, coba deh. Daripada mikir, aduh aku cemas, katakan dengan lantang, aku bersemangat. Kedengarannya simpel banget, tapi tindakan mengucapkan kata-kata itu bisa mengubah seluruh pola pikir Anda dari ancaman ke peluang, dari takut gagal jadi siap sukses. Oke, mindset internal kita udah beres nih. Sekarang saatnya kita ngomongin mekanika eksternalnya. Anggap aja ini sebagai seperangkat alat praktis yang bisa Anda pakai dalam obrolan apapun untuk membuatnya jadi lebih baik. Coba bayangin setiap percakapan itu kayak mendaki piramida ini. Kita semua mulai dari dasar dengan basa-basi yang aman, soal cuaca, soal macet, lalu kita naik ke tengah di mana obrolan jadi lebih personal. Dan tujuannya sampai ke puncak, tempat obrolan yang mendalam dan koneksi yang tulus terjadi. Dan disinilah kebanyakan dari kita sering nyangkut ya kan? Kita kelamaan di dasar, muter-muter ngobrolin hal yang itu-itu aja. Padahal, percakapan yang hebat itu butuh sedikit keberanian. Keberanian untuk terus mendaki piramida itu. Pernah nggak sih ngobrol sama orang yang kayak gini? Mereka nanya soal liburan Anda, dan sebelum Anda selesai cerita, mereka udah motong buat nyeritain liburan mereka sendiri. Istilah boomerasking ini adalah pengingat yang pas banget buat kesalahan percakapan yang sangat umum ini. Dan ini dia penawarnya yang super ampuh. Daripada merebut panggung, tetaplah di sana bersama mereka. Pertanyaan lanjutan, kayak gimana rasanya? Atau apa yang paling bikin kamu kaget? Itu adalah sinyal yang jelas. Saya dengerin loh, dan saya beneran peduli. Dan ini bukan cuma perasaan doang loh, ini beneran data. Dalam sebuah studi kencan kilat, hasilnya jelas banget. Orang yang mengajukan lebih banyak pertanyaan lanjutan, secara signifikan lebih mungkin buat diajak kencan kedua. Rasa penasaran itu, secara harfiah, bikin Anda lebih menarik. Sekarang kita masuk ke area yang paling menantang. Perbedaan pendapat. Gimana caranya kita bisa nggak setuju tanpa merusak hubungan? Ini adalah keterampilan level dewa yang penting banget buat dikuasai. Ketika seseorang bilang sesuatu yang kita yakin salah, insting pertama kita apa? Serang balik. Kita mau berdebat, tunjukin di mana letak kesalahan mereka, dan menangin argumen itu. Ini reaksi yang alami banget, tapi seringnya malah nggak produktif. Keterampilan yang jauh lebih efektif adalah melakukan kebalikannya. Daripada langsung menentang, mulailah dengan mengakui dan memvalidasi sudut pandang mereka. Ini bukan berarti Anda setuju loh ya, tapi ini menunjukkan kalau Anda mendengar mereka. Konsep ini namanya conversational receptiveness. Ini adalah pergeseran pola pikir yang sederhana. Daripada mikir,
Gimana sih dia mikir gitu? Coba ganti jadi, kenapa ya dia bisa sampai mikir gitu? Pergeseran dari menghakimi jadi penasaran ini adalah kunci untuk menjaga komunikasi tetap terbuka, bahkan saat Anda sangat tidak setuju. Dan ini dia kalimat saktinya yang bisa langsung Anda pakai. Bilang aja, masuk akal sih kalau kamu merasa X soal Y. Perhatikan, Anda nggak bilang kalau Anda setuju. Anda cuma mengakui kalau perasaan mereka itu adalah respons yang valid dari sudut pandang mereka. Ini kayak tombol pereda ketegangan instan. Oke, kita udah bahas banyak banget ya. Sekarang, ayo kita kumpulin semua alat ini jadi satu paket yang gampang diingat, biar Anda bisa langsung mulai mempraktekannya. Jadi, ini dia, perangkat percakapan baru Anda dirangkum. Bingkai ulang kecemasan jadi semangat. Daki piramida topik itu, jangan cuma di dasar. Gali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Dan ketika ada perbedaan pendapat, validasi dulu sebelum membantah. 4 alat untuk mengubah obrolan apapun. Pada akhirnya, semua ilmu ini nggak ada artinya tanpa tindakan nyata. Jadi pertanyaannya untuk Anda adalah, dengan semua alat baru ini, percakapan mana sekecil apapun yang akan Anda coba tingkatkan kualitasnya hari ini?